BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah penduduk Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. BPUPKI beranggota 69 orang, diketuai oleh KRT Radisman Weddiodiningrat, dan sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chosanggiin yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila dengan agenda membahas dasar negara. Adapun beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan konsep Pancasila yang terdiri dari 5 sila kebangsaan Indonesia atau yang disebut dengan nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang beranggotakan Ir Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, ketiga Ahmad Ramis, keempat Abi Koesno, kelima Joko Soejoso, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, ketujuh Agus Salim, kedelapan Ahmad Soebarjo, yang kesembilan Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun kemudian dijadikan pembukaan atau preamble. Yang ketiga, PPKI atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945. Sebelum mengesahkan, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta karena adanya masukan dari tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa rumusan tersebut tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Muhammad Hatta kemudian mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam untuk mencari solusi terbaik. Akhirnya disepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menghindari perpecahan dan menjaga persatuan bangsa. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan kelompok dengan pandangan yang berbeda hingga mencapai kesepakatan yang menjadi dasar negara Indonesia.